Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada mata kuliah Governance dan Media Sosial. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, karakteristik, dan jenis media sosial. Ini saya share PowerPoint-nya. Anda juga bisa download ya PowerPoint, sudah saya upload di halaman Eldiru kita. Ya, inilah apa PowerPoint-nya, pengertian, karakteristik, dan jenis media sosial. Dimulai dari apa itu media sosial. Media sosial menurut Van Dijk ya, itu adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Jadi bagaimana pengguna itu eksis dan pengguna itu difasilitasi dalam beraktivitas termasuk dalam berkolaborasi. Ini menurut Van Dijk. Kemudian menurut Boyd, media sosial itu apa? Yaitu kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk apa? Untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Ini jelas sekali ya. Jadi fungsinya di sini, di dalam media sosial itu orang bisa berkumpul, berbagi, ya, tentu saja berbagi informasi berupa teks atau foto atau video, dan bisa saling berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu bisa berkolaborasi, bekerja sama, berinteraksi, dan bermain. Ya, nah, nanti ada media sosial yang bisa apa sambil ada permainannya. Itu definisinya, pengertiannya. Kemudian kita menginjak pada karakteristik media sosial. Nah, karakteristik media sosial itu ada 7. Yang pertama adalah jaringan atau network, yang kedua adalah informasi, yang ketiga arsip, keempat interaksi, kelima simulasi sosial, keenam konten oleh pengguna, dan ketujuh penyebaran atau sharing. Ya, kita mulai yang pertama, jaringan atau network. Apa itu network? Di sini dikatakan bahwa karakter media sosial adalah membentuk jaringan. Jaringannya siapa? Jaringan di antara penggunanya. Baik antar pengguna itu saling kenalnya itu di dunia nyata, maupun tidak saling mengenal. Ya, jadi karakteristik jaringan ya di dalam media sosial itu, penggunanya itu bisa sebelumnya udah kenal dulu, ya, atau sama sekali belum kenal. Ya, barangkali Anda juga sudah sangat terbiasa ya, jadi anggota salah satu grup, tapi sama sekali belum ketemu orangnya, belum kenal orangnya. Dan ada juga yang sudah kenal. Nah, itulah karena sudah masuk satu jaringan. Dan teknologi memungkinkan orang yang belum saling kenal itu terhubung satu sama lain dalam satu jaringan. Saya kira banyak sekali grup ya yang anggotanya itu diantaranya itu tidak saling mengenal sama sekali. Ya. Bahkan fotonya aja kalau ditunjukin juga nggak kenal juga. Ya, itu saya rasakan juga ya, yang menjadi anggota WA group ya dalam berbagai komunitas itu banyak yang tidak kenal. Kemudian karakteristik kedua adalah informasi. Tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial menjadi representasi
identitas penggunanya. Di samping itu juga pengguna bisa memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Jadi pengguna media sosial itu menjadi representasi penggunanya. Jadi kalau kita masuk dalam satu grup di media sosial, ya apapun yang kita lakukan di situ ya menjadi representasi kita sendiri. Dan kita bisa memproduksi konten di situ, ya, interaksi, ya. Namun itu kalau kita berinteraksi, tentu saja yang menjadi pemicunya adalah informasi. Kalau ada informasi, maka kita bisa berinteraksi. Karena itu, karakter informasi di media sosial itu dilihat dari dua segi. Yang pertama, media sosial merupakan medium, ya, merupakan medium sarana yang bekerja berdasarkan informasi. Kalau tidak ada informasi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, grup itu sepi. Tapi ketika ada informasi, maka ada interaksi di situ. Dan informasi itu menjadi komoditas yang ada di media sosial. Ya. Jadi sekarang ini sudah abad informasi yang luar biasa. Ya. Informasi tentunya menjadi komoditas, menjadi sesuatu yang dihargai. Walaupun nanti pada pembahasan yang lain, informasi kadang dibelokkan. Makanya ada fenomena hoax atau hoax. Ya, itu pada bab berikutnya. Kemudian interaksi. Karakter media sosial berikutnya. Karakter media sosial adalah terbentuknya jaringan, ya, terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut, namun ada proses interaksi antar penggunanya. Jadi bukan hanya nambah kenalan, tapi ada proses interaksi. Ya, kadang kita bales, ya, bales postingan teman kita atau ngasih jempol, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu interaksi, walaupun hanya berupa senyuman saja. Ya, itu interaksi di media sosial. Pakai emoticon, ya, biasanya seperti itu. Itu salah satu bentuk interaksi di media sosial. Kemudian secara sederhana, interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari. Ya, tadi saya sampaikan, minimal bentuk saling mengomentari atau memberikan tanda seperti jempol, ya, like di Facebook. Ya. Ada juga yang jempolnya kebalik, ya. Di YouTube itu kelihatan banget. Ya, makanya ada juga kemarin saya mengamati, ya, ada satu artis yang dilecehkan di medsosnya itu sampai ke urusan polisi. Ya, itulah karena ada interaksi di situ, ya, ada interaksi. Lambang berupa like kebalik saja itu menjadi membuat orang tersinggung, ya. Membuat orang tersinggung. Itulah fenomena sekarang di media sosial. Berikutnya, karakteristik berikutnya adalah simulasi sosial. Jadi kesadaran terhadap real yang nyata di benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu atau virtual reality. Jadi kadang kita nggak perlu ketemu, ya, seperti ini, ya, ini kan virtual. Ya. Sesuatu yang nyata kadang sudah dihindari, apalagi dalam pandemi ini. Ya. Mendingan kita bertemu secara virtual. Ya. Sayangnya kadang, ya, dalam bekerja sama atau membahas sesuatu, ya, ketika kita sedang daring semacam ini atau di grup, ya, pembahasannya belum tuntas, ya, belum tuntas, tapi ditutup dengan oke, pembahasan dilanjutkan kalau kita ketemu saja. Ya, berarti meetingnya secara luring. Nanti ketika meeting secara luring,
Kita lanjutkan aja karena belum ada keputusan pada meeting secara daring, akhirnya nggak selesai-selesai. Nah itu fenomena sekarang itu seperti itu. Antara yang nyata dan yang virtual itu saling mengandalkan atau saling diandalkan. Dan sekarang ini ada fenomena simulasi sosial yang dilakukan secara virtual. Dan ini biasanya sangat berguna untuk ilmu-ilmu eksak yang harus praktikum, ya harus praktikum. Ya bayangkan kalau kita ilmu sosial kuliah seperti ini sudah cukup, tapi ilmu eksak coba, ya umpamanya program studi teknik elektro, bagaimana menyusun rangkaian-rangkaian elektro, ya dan lain sebagainya. Atau ya di Telkom saya pengalaman ada laboratorium satelit, ya itu di lantai yang paling atas, ya di atap, ya itu ada laboratorium satelit, antena parabola banyak sekali. Ya, mahasiswa prakteknya ya pointing, kemudian mensimulasikan dan lain sebagainya. Nah itu secara real harus disimulasikan kalau mahasiswa itu tidak ke kampus. Itulah virtual reality. Dan lebih advance lagi, ya lebih maju lagi, modern lagi, virtual reality itu ada namanya augmented reality. Silakan browsing namanya augmented reality itu apa. Itu seakan-akan ya, seakan-akan apa simulasi yang lebih nyata, seakan-akan kita dalam dunia yang nyata, tapi ternyata tidak. Ya silakan apa di Google ya, itu cari augmented reality itu contohnya seperti apa. Ini menarik sekali. Ya, setelah karakteristik media sosial, maka kita melanjutkan pada ciri-ciri media sosial. Ciri yang pertama adalah konten yang disampaikan, ya, dibagikan kepada banyak orang, itu tidak terbatas pada satu orang tertentu saja. Jadi kalau kita sudah nyemplung ke media sosial, ya sudah gabung ke media sosial, kita share sesuatu, itu yang baca itu bukan hanya satu orang saja, tapi banyak orang. Ada yang grupnya tertutup dan ada yang terbuka. Kalau grupnya terbuka, lebih banyak lagi yang baca. Yang terbuka sifatnya ya umpamanya Instagram, ya Instagram yang siapa saja boleh follow, siapa saja boleh lihat, ya udah itu berarti dari one to many, banyak sekali. Kemudian isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Jadi ada media sosial sekarang itu lebih bebas, walaupun masih ada yang sifatnya harus dimoderatori. Contohnya kalau Facebook, di grup Facebook itu ada yang dibebaskan, ya semua bisa posting, ada yang harus melalui moderator. Di grup WA juga ada siapapun boleh posting, ada juga di setting di grup WA hanya moderator yang boleh, moderator atau admin ya, atau admin yang boleh posting di situ. Itu ya ciri media sosial yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri media sosial adalah isi disampaikan secara online dan langsung. Ya, kita share berita ya langsung secara online. Ya, tidak ada jeda lagi. Ya, tidak ada jeda sama sekali. Kemudian ciri media sosial yang keempat, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna. Ya. Jadi kalau kita kirim ya di grup WA kita share info, ya, itu bisa langsung diterima atau nanti ada jeda tergantung kepada sempatnya si lawan kita itu buka WA kita. Ya. Itulah apa bisa cepat dan bisa tertunda penerimaannya. Ya. Tergantung pada lawan interaksinya itu
sedang online atau tidak. Dan partner interaksi kita di media sosial itu juga bisa melihat ya, apakah pesan kita sudah dibaca atau belum. Ya. Kalau di WA itu contreng biru atau tidak. Tapi bagi sebagian orang juga bisa mengatur privasinya supaya saya sudah baca atau belum itu tidak diketahui. Ya. Termasuk saya seperti itu karena merasa lebih terjaga privasinya sehingga saya tidak perlu menyampaikan ke lawan komunikasi kita, lawan interaksi kita itu sudah baca atau belum, itu tidak perlu diketahui. Kemudian yang kelima, medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Jadi ketika ada medsos seperti ini, banyak orang menjadi kreator ya. Orang membuat gambar, membuat meme, dan lain sebagainya. Membuat cerita ya sebagai aktor, dia mengulas sesuatu. Ya. Itulah ciri media sosial seperti itu. Kemudian yang keenam, konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, ya, adanya percakapan, interaksi atau berbagi, sharing, kemudian kehadiran, hubungan, relasi, reputasi, dan kelompok atau grup. Jadi secara fungsional, ya, di dalam medsos itu pasti ada identitas, walaupun ada identitas yang mungkin dikaburkan, ya, karena banyak yang sifatnya anonim. Ya, inilah yang biasanya orang yang membuat kisruh akun-akun palsu. Ya. Kemudian ada aspek fungsional berupa percakapan, ya. Bisa juga untuk berbagi, kemudian hanya untuk kehadiran saja bahwa saya di media sosial itu eksis. Kemudian ada follower, ada subscriber, itu namanya pola relasi. Kemudian ada yang semacam reputasi. Ya, reputasi itu boleh dikatakan dia orangnya seperti apa. Ya, itu bisa ditandai dengan dalam statusnya kadang ya, itu bisa kelihatan reputasi orang. Ya, reputasi orang itu kelihatan dalam status. Ada yang apa-apa dibuat status. Ya, itu saya amati seperti itu, mungkin kalian juga merasakan. Kemudian salah satu aspek fungsional di dalam media sosial tentu saja kita tergabung, ya, kita tidak bisa menghindarkan diri tergabung dalam satu kelompok. Ya. Di media sosial itu seperti itu. Namun ya, kita juga harus bisa mengelola sedemikian rupa kapan aktif bermedsos dan kapan kita berhenti. Contohnya saya ini. Saya sekarang ini sedang mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara seminar internasional, seminar di Cina, di Beijing. Ya, 30 Oktober. Bisa secara luring dan bisa secara daring. Kalau keadaan memungkinkan berarti saya berangkat ke Beijing. Kalau tidak memungkinkan secara online seperti ini saya presentasi. Nah, saya merasakan media sosial ya di WA, di IG, kemudian di Facebook yang saya pakai 3 itu terutama. Telegram tidak aktif saya punya, Twitter punya tidak aktif. Ya. Kalau dalam masa-masa yang harus fokus, saya kurangi medsosnya. Sekarang ini Facebook sudah ada aktif, tidak saya aktifkan. Orang mencari Facebook saya nggak bisa. Instagram saya uninstall di HP saya. Kemudian WA, grup-grup tertentu yang terlalu ramai, ya, trafiknya terlalu tinggi, saya keluar. Ya, saya keluar. Ya, itulah bagaimana kita memanage demikian rupa kapan kita sangat aktif di medsos, kapan kita harus non aktif, ya, berhenti sementara. Ya. Ini
apa harus kita yang mengimbanginya. Kalau nggak bisa kerja nantinya. Nah, ini yang terakhir itu perbandingan jenis aplikasi media sosial. Tentu saja secara detail bisa Anda baca nanti ya, karena berupa metrik ya. Jadi beberapa fitur penting sejumlah aplikasi di media sosial. Contohnya Facebook ya. Facebook, relasi kita namanya friend, teman. Beda kalau YouTube ya, subscriber. Ya, karena apa, di Facebook itu lebih interaksi ya, antar orangnya akan lebih kelihatan. Kemudian penggunaannya banyak lembaga yang menggunakan ya sebagai page ya, halaman. Ya, sebagai halaman. Dan ini juga kalau dikelola dengan baik itu akan meningkatkan citra lembaga. Penggunaan individu banyak sekali. Kalau saya menggunakan Facebook ya, walaupun Facebooknya untuk pribadi, dalam bentuk pribadi bukan page. Saya punya page tapi nggak telaten mengelolanya di Facebook ya. Walaupun Facebook pribadi yang saya gunakan bukan page ya, tetapi lebih banyak untuk kepentingan lembaga. Ya. Ya, ketika saya menjadi rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, kebanyakan Facebooknya adalah kegiatan-kegiatan di IT Telkom. Kemudian fitur peluang penyebarannya bisa berupa like, komentar, atau tautan. Ya. Ya, kemudian sesuai untuk apa Facebook itu? Ya, Facebook itu pesannya yang santai, ringan, tidak menyangkut suatu profesi. Ya, semua bisa komentar. Ya, tidak melihat profesinya. Anggota komunitas saling berbagi hobi, koneksi teman, keluarga, dan saya kadang tidak habis pikir ya, apa orang yang tadinya tidak saling mengenal di Facebook, tapi karena ada saya ya menjadi friend saya, menjadi saling mengenal. Contoh ya, di Facebook saya kenal, saya punya teman profesor saya yang sekarang berada di Kanada. Itu menjadi teman saya di Facebook. Tahu-tahu ya, teman SD saya menjadi temannya profesor saya di Facebook. Kan sesuatu yang luar biasa, apa yang tidak memungkinkan ya. Wong teman saya, teman SD berarti kan di desa banget. Bisa berteman dengan seorang profesor di Kanada. Nah, itulah bagaimana koneksi teman itu terjaring sedemikian rupa. Profesor saya tentu saja mengapprove pertemanan itu karena dia teman saya. Ya, itulah sekarang fenomenanya seperti itu. Kemudian Twitter ya, bisa dilihat dari fiturnya tweets ya, tweet itu berkicau. Ya. Digunakan juga oleh lembaga, individu juga menggunakan. Silakan secara detail Anda simak nanti. Kemudian peluang untuk menyebarkannya, kita pertama adalah tweet, kemudian orang lain bisa menyebarkan menjadi retweet ya, retweet, kemudian bisa juga di copy paste ya tautannya. Dan Twitter itu sekarang ini bisa menjadi berita resmi juga kalau akun Twitternya adalah akun Twitter official ya, akun Twitter official itu bisa menjadi berita resmi. Contohnya saya kemarin baca ya, karena saya sekarang sedang penelitian tentang bagaimana penelitian saya yang akan saya presentasikan di Beijing itu bagaimana produk Cina terutama vaksin Sinovac itu diberitakan dan diakui di Indonesia. Nah, banyak sumber beritanya itu dari Twitter. Sumber berita resmi dari lembaga resmi itu mengeluarkan pengumuman atau edaran itu lewat Twitter sekarang.
Kemudian YouTube, tentu saja basisnya adalah video. Banyak lembaga yang punya YouTube, ya. Sekarang banyak lembaga yang punya TV di YouTube, menjadi channel, ya. Ya. Jadi ada apa? Contohnya adalah mungkin Visip TV, kalau nggak salah ada itu. Telkom juga ada ITTP TV, ya. Dan bahkan TV resmi sekarang itu juga punya channel di YouTube. Contohnya saya langganan subscriber Banyumas TV, ya. Jadi saya tidak perlu melihat Banyumas TV. Ada sesuatu yang menarik di Banyumas TV yang sudah masuk YouTube, saya nontonnya di situ. Penggunaan lembaga jelas, ya, banyak tadi. Kemudian fitur peluang penyebarannya, ya, tentu saja berupa video, ya. Kemudian interaksinya, ya, antara subscriber dan yang punya channel, tentunya dengan komentar dan like, ya. Komentar, like, jadi subscriber juga. Itu bentuk-bentuk interaksinya, ya. Dan dengan adanya pandemi ini YouTube luar biasa, bisa menjadi pengganti TV. Banyak artis, ya, kemudian presenter, reporter yang biasanya bekerja di TV, ya, mengisi acara di TV, sekarang ini punya channel YouTube sendiri atau channel YouTube yang untuk podcast, ya. Pasti kalian kenal, contohnya salah satunya adalah yang terkenal adalah Deddy Corbuzier. Ya, kemarin saya nonton Deddy Corbuzier yang hampir mati, ya, kena COVID, ditolong oleh seorang dokter. Nah, di YouTube itu dia podcast, ya, bagaimana dia berjuang. Yang diwawancarai adalah dokternya, dokter yang menyelamatkan. Dan di akhir acara podcast itu diperlihatkan bagaimana Deddy Corbuzier itu memberikan hadiah kenang-kenangan ke dokter, 1 koper uang dan kunci mobil, memberikan hadiah mobil. Itulah. Dan kalau saya lihat, pikir-pikir, hadiah yang diberikan, kemudian uangnya, ya, itu juga nanti walaupun tidak utuh mungkin akan balik juga, ya, akan balik modal juga, ya, kepada Deddy Corbuzier, karena dengan seperti itu yang view, yang like itu banyak, sehingga Deddy Corbuzier dapat duit juga dari YouTube. Ya, itulah model sekarang, ya. Ya, termasuk, ya, selebritis Indonesia yang punya yang menjadi YouTuber, Raffi Ahmad contohnya, ya, Baim Bong, itu sampai memancingnya adalah dengan hadiah, ya. Tidak tanggung-tanggung, 1 mobil hadiah, ya, sehingga yang nonton itu banyak sekali. Mungkin dihitung-hitung modalnya balik nantinya. Ya. Itulah fenomena sekarang, YouTube itu sudah luar biasa. Ya, kemudian ada Google Plus, ada LinkedIn, ya. Itu Google Plus dan LinkedIn itu tidak populer kita, sehingga kita hanya mengetahui saja Google Plus itu awal ada BBM itu menyaingi BlackBerry Messenger sebenarnya. Ya. Kemudian sekarang tergilas oleh berbagai aplikasi medsos. Ya. Tapi ada juga yang menggunakan. Cuma di Indonesia tidak begitu banyak. LinkedIn juga hanya untuk profesi, ya. Untuk yang sifatnya main-main, hiburan itu jarang yang menggunakan. Nah, inilah beberapa jenis media sosial, ya, termasuk karakteristiknya, fiturnya seperti apa, ya. Saya kira Anda mudah-mudahan bisa memahaminya, ya. Kita sampai di sini untuk untuk materi, ya. Nanti jangan lupa ada tugas dari materi ini, silahkan dilihat di Eldiru, ya. Ketika ada tugas diamati deadline-nya kapan, ya, berupa apa, ya. Itu mudah-mudahan Anda tidak terlewat,
Ya, jadi salah satu tugas sekarang Anda ya karena kuliahnya online itu harus selalu ya melihat LDRU ya, jangan sampai apa terlewatkan. Beda dengan apa ya, sayangnya beda dengan ketika semester kemarin saya ngajar ya, tahun kemarin saya ngajar mata kuliah ya, kalau nggak salah mata kuliah kepemimpinan atau manajemen publik ya, itu kita menggunakan Edmodo. Nah itu ada notifikasi kalau ada sesuatu di Edmodo, pengguna itu mendapatkan notifikasi. Tapi LDRU belum sampai seperti itu, sehingga Anda sendiri yang harus aktif. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini lebih apa lebih baik bagi Anda karena ini hasil rekaman bisa Anda ulang-ulang kalau tidak paham daripada kuliah secara langsung ya tidak direkam, ini kita rekam sehingga kita bisa melihat kembali ya, melihat kembali. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.